Halo dan selamat datang lagi di kursus research tentang penulisan proposal pendanaan yang efektif. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebetulnya penting namun masih sering diabaikan, yaitu mindset kita saat melakukan penggalangan dana. Sudah siap? Yuk kita ngobrol langsung dengan Mas Bertram dari Sukacita dan mendengarkan pandangannya tentang hal-hal yang penting saat kita ingin mengikuti kesempatan pendanaan. Halo Mas Bertram, selamat datang di platform research. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, Mas. Ya, terima kasih banyak juga sudah diundang. Saya senang sekali bisa ada di sini. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, boleh dijelaskan Mas Bertram tentang Sukacita itu apa? Ya, tentu. Sukacita adalah sebuah usaha sosial dan yayasan juga yang memberdayakan ibu-ibu pengrajin di desa-desa seluruh Indonesia. Melalui kita, mereka dapat akses ke pasar dan juga banyak pelatihan di bidang bisnis, desain, dan tentu juga pewarnaan alam. Nah, kita mulai pada tahun 2016 dengan hanya 3 ibu, dan sekarang tampaknya sudah sampai lebih ke 1.500 orang seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Pada saat Mas Bertram dulu melakukan penggalangan dana, begitu, ada beberapa prinsip yang katanya digunakan, mindset atau prinsip begitu ya. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut Mas tentang prinsip mindset yang digunakan? Iya, ya itu sebenarnya cukup penting. Itu kelihatan sangat-sangat simple, tapi beberapa dari mindset ini benar-benar bisa menentukan sukses atau tidaknya dari sebuah proposal kan. Nah, mungkin saya kasih 2 contoh ya. Yang pertama itu sangat-sangat penting kita menempatkan diri sendiri dalam posisi si donor. Artinya apa? Itu kayak kita benar-benar harus cari tahu dulu sebenarnya ketahuan background dari si donor seperti apa. Istilah-istilah apa yang dia sudah kenal, apa yang mungkin belum gitu kan. Terus juga misinya, nilainya, hal-hal seperti itulah. Nah, contohnya kalau misalnya kita tulis sebuah proposal untuk si Bank Dunia, World Bank gitu kan. Itu pasti kata-kata ya bisa pakai istilah-istilah keren, harus ya kasih lihat kita benar-benar paham itu kan, terus banyak angka dan segala macam. Nah, tapi kalau kita kirim proposal yang sama kepada usaha tech yang punya program CSR, itu pasti nggak nyambung itu kan, karena istilah-istilah terlalu rumit. Jadi di sana kita harus lebih banyak pakai storytelling untuk menjelaskan itu sebenarnya program kita penting kenapa, apa dampaknya nanti seperti apa itu kan. Dan saya rasa itu menempatkan diri sendiri dalam posisi donor itu penting, karena nanti kita bisa memastikan kita menulis proposal yang jauh lebih menyambung itu dengan si donor, sehingga ya kemungkinan mereka akan support kita jauh lebih tinggi. Oke, baik. Itu prinsip yang pertama ya, Mas. Iya, benar. Adakah Iya. Prinsip yang kedua gitu? Iya, yang kedua itu sebenarnya lebih soal menjaga waktu diri sendiri atau menghargai waktu diri sendiri. Dan maksudnya apa? Itu kan itu grant writing itu membutuhkan cukup banyak waktu dan energi. Dan ya sehingga kita benar-benar harus menjaga kita invest waktunya di kesempatan yang tepat. Itu artinya ya kita harus mulai dulu dengan riset itu sebenarnya syarat dan ketentuan seperti apa. Jangan-jangan ya kita apply, kita bikin proposal yang bagus itu selama 2 minggu, terus ternyata mereka hanya menerima proposal yang fokus di India, walaupun kita di Indonesia kan, sayang banget itu. Nah, yang kedua itu lebih soal fit antara misi kita sama yang si grant punya itu kan. Karena kalau kita sembarangan apply supaya dapat funding, kan jangan-jangan nanti ada kasus misalnya kita harus laksanakan sebuah program yang sebenarnya narik perhatian dari misi utama kita itu kan, jangan sampai ke sana juga. Nah, terus tapi yang mungkin yang terakhir yang perlu dipertimbangkan itu adalah ya kalau kita apply untuk sebuah grant, uang yang bisa kita dapat, funding yang kita bisa dapat itu sesuai nggak dengan effort yang kita harus invest. Misalnya ada grant untuk 50 juta, tapi proposal cukup rumit, perlu waktu mungkin 2 minggu, terus nanti harus reporting, harus field visit berkali-kali itu kan. Jadi kita harus lihat itu seimbang nggak dengan effort yang kita invest, apalagi kalau tim masih kecil. Jadi sebenarnya prinsip ini lebih soal ya benar-benar hargai waktu kita, karena memang pekerjaan fundraising itu sangat-sangat penting untuk kelanjutan organisasinya. Menurut Mas Bertram, mindset soal pendanaan itu sama pentingnya dengan proses penulisannya sendiri. Supaya bisa lebih efektif berkomunikasi,
coba tempatkan diri Anda di posisi donor. Pastikan juga untuk melihat waktu yang Anda habiskan saat menulis proposal sebagai sebuah bentuk investasi, sehingga Anda pun harus bijak dalam menghabiskannya. Kawan-kawan CSO dapat melihat daftar mindset penting menurut Mas Bertram di materi bacaan kursus. Jangan lupa untuk dibaca dan mempraktikkan latihannya dengan tim di organisasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.